Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 227. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Siapapun itu, melihat pacarnya begitu intim dengan pria lain tidak akan tahan. Terlebih lagi, dengan status Mulyadi, bagaimana dia bisa menanggung situasi seperti ini? Pada saat ini, Mulyadi hanya merasa bahwa bagian atas kepalanya ditutupi dengan padang, dan wajahnya menjadi merah karena marah. Astaga! Siapa anak ini? Berani memegang pacar saya? Apakah menurutnya hidupnya terlalu lama? Mulyadi menatap Aditya dengan kejam. Sudah sangat marah. Sergio dan Benny sedang duduk di sudut melihat pemandangan ini. Keduanya sangat senang. Dengan temperamen Mulyadi, Aditya pasti tidak beruntung malam ini. Ini disebut membunuh dengan sangat mulus. Benar saja. Mulyadi telah melangkah menuju Aditya. Nikke melihat bahwa tujuannya telah tercapai. Jadi dia dengan cepat menjaga jarak dari Aditya. Sayang, kamu di sini. Nikke melepaskan Aditya dan hendak memeluk Mulyadi. Mulyadi tidak memeluk Nikke. Ekspresinya sangat jelek. Nikke, siapa dia? Mulyadi memutar matanya dan menatap Aditya dengan cermat. Nikke tahu bahwa Mulyadi sudah marah. Tetapi itu tidak cukup. Dia ingin menambahkan amarah Mulyadi. Hehe, ini Aditya. Nikke terkikik. Aditya, dari mana asalnya? Kamu sepertinya sangat dekat sekarang. Mulyadi menyipitkan matanya dan bertanya pada Nikke. Hehe, jangan salah paham. Saudara Aditya dan aku tidak ada hubungannya. Apakah kamu masih cemburu? Kata Nikke dengan senyum genit. Ketika Mulyadi mendengar ini, dia menjadi semakin curiga. Hal semacam ini semakin gelap dan semakin gelap. Semakin banyak Nikke mengatakan ini, semakin Mulyadi merasa ada yang salah dengan itu. Bro, dari mana asalmu? Apakah kamu masih tahu identitasku? Mulyadi bertanya pada Aditya dengan dingin sambil memeluk Nikke, seolah-olah menyatakan kedaulatannya. Aditya sudah memahami gagasan umumnya. Dia tahu bahwa Sergio dan Nikke menjebaknya. Tetapi dia tidak tahu mengapa saudara kandung melakukan ini. Bukankah ini Tuan Mulyadi? Apakah kamu tidak mengenalku? Aditya bertanya pada Mulyadi dengan tenang sambil tersenyum dingin. Mulyadi tertegun. Dia tidak benar-benar mengenali Aditya. Dan dia juga sangat bingung. Di seluruh Toraja, tidak ada pemuda yang berani mengabaikannya seperti Aditya. Benar, Aditya benar-benar tidak menganggap serius Mulyadi ini. Jika Aditya tetap tinggal di Toraja sepanjang waktu, bagaimana Mulyadi bisa menjadi putra nomor 1 di Toraja? Siapa kamu? Mulyadi bertanya pada Aditya dengan tidak sabar. Sayang, ini Aditya, putra dari keluarga Edward. Aditya Edward. Nikke memperkenalkan. Ketika Mulyadi mendengar ini, ekspresinya langsung berubah. Dia terlalu jelas. Aditya meninggalkan Toraja 10 tahun yang lalu. Dan dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Mulyadi benar-benar tidak berharap Aditya kembali lagi. Ini bukan kabar baik bagi Mulyadi. Ia merasa posisinya sebagai putra nomor 1 terancam. Sekelompok besar orang datang ke sini untuk menonton kesenangan ketika mereka tahu bahwa tuan muda dari keluarga Edward, alias Aditya, ada di sini. Mereka semua sangat terkejut. Ya Tuhan, dia adalah tuan muda dari keluarga Edward. Saya pernah mendengar tentang tuan muda dari keluarga Edward, tapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mendengar komentar orang-orang di sekitar ini, Mulyadi merasa lebih buruk daripada memakan lalat. Ketika Aditya kembali, Mulyadi merasa statusnya tidak lagi terjamin dengan kecemburuan dan kecemburuan. Mulyadi sangat membenci Aditya sekarang. Oh, jadi ini Tuan Aditya. Mulyadi mendengus dingin, tapi dia bersikap sopan kepada Aditya. Aditya tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak datang ke sini malam ini. Tentu saja, dia harus berbicara dengan Sergio nanti.
Apa yang dilakukan orang ini? Ayo pergi, kata Aditya kepada Rizal. Rizal juga merasa bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jelas Sergio yang merancang semua ini agar Aditya mendapat masalah malam ini, yang benar-benar menjijikkan. Tepat ketika dia akan pergi dari sini bersama Aditya, Mulyadi menghalangi jalan Aditya. Tuan muda Aditya dari keluarga Edward, sejak kita bertemu di sini, jangan buru-buru pergi. Bagaimana dengan beberapa minuman? Mulyadi bertanya pada Aditya sambil mencibir. Aditya dapat melihat dengan jelas bahwa Mulyadi berusaha mencari kesalahan. Tuan Mulyadi, saya pikir Anda salah paham. Tidak ada apa-apa dengan pacar Anda dengan saya, kata Aditya kepada Mulyadi dengan senyum tipis. Tapi bagi Mulyadi, ini hanyalah penghinaan baginya. Tidak usah jelaskan ini. Aku tahu apa yang terjadi di hatimu. Mulyadi menyela Aditya. Oh, hehe. Katakan padaku, apa yang ada di pikiranku? Aditya juga mencibir. Ekspresi Mulyadi jelek. Dia menatap Aditya dan berkata, kamu berencana untuk merebut pacarku. Pacarmu itu tidak menarik perhatianku. Aditya tertawa. Mulyadi sangat marah. Tidak mengerti apa maksud Aditya. Nike, tidak cukup menarik baginya. Ketika Nike mendengar Aditya mengatakan ini, dia menjadi semakin marah. Nah, Aditya, beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. Aditya, berhenti bersikap bermuka dua. Baru saja kamu terus berusaha memberiku pujian, dan kamu masih mengambil keuntungan dariku. Dan sekarang kamu mengatakan kamu tidak tertarik padaku. Nike hanya mempermalukan dirinya sendiri, dan menaruh siasat pada Aditya. Aditya terhibur oleh Nike. Hehe, kamu terlalu berkulit tebal. Dengan wanita sepertimu, apakah aku akan tertarik padamu? Mata Nike melirik menatap sekeliling, menunjuk ke Aditya dan mengutuk. Aditya meraih jari Nike sekaligus, lalu mengerahkan sedikit kekuatan. Dan Nike sudah kesakitan. Ah, sudah cukup. Lepaskan aku. Nike berteriak kesakitan yang tak tertahankan. Aditya juga tidak bermaksud untuk mematahkan jari Nike. Jika bicara padaku, sebaiknya jaga mulutmu dan jaga etikamu, kata Aditya kepada Nike. Nike meliriknya dengan marah, dan mengguncang lengan Mulyadi. Sayang, apakah kamu tidak peduli aku diintimidasi seperti ini? Mulyadi sangat marah, langsung mendengar kata-kata Nike, mengira bahwa Aditya pasti menipunya. Kalian semua datang ke sini. Mulyadi melambai keempat pengikut di belakangnya. Keempat pengikut itu semuanya adalah pengawal Mulyadi. Mereka juga bisa dikatakan preman. Dan mereka biasanya membantu Mulyadi menggertak orang lain. Tuanku, apa perintahmu? Seorang pria bergegas mendekat dan bertanya pada Mulyadi. Mulyadi hendak memberi perintah untuk memukul Aditya. Tetapi pada saat ini, Sergio berlari mendekat. Tuan Mulyadi, jangan impulsif. Ini Tuan Aditya. Sergio dengan sengaja memprovokasi Mulyadi. Dia tahu bahwa semakin dia mengatakan ini, semakin Mulyadi tidak akan memaafkan Aditya. Dan Sergio sangat licik. Dia ingin menjadi orang baik di kedua sisi, dan dia tidak ingin Aditya membencinya. Tapi bagaimana triknya bisa lolos dari mata Aditya? Melihat Sergio berpura-pura menjadi orang baik di sini, Aditya sangat membencinya. Bagaimana dengan Tuan Aditya? Aku akan menghadapinya malam ini. Mulyadi benar-benar marah. Dan setelah meneriaki Sergio, dia melambaikan tangannya pada bawahnya. Pria botak bawahan Mulyadi telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Jadi dia secara alami tahu apa niat tuannya. Jadi dia melompat ke depan Aditya dalam sekejap. Tuan muda dari keluarga Edward, apakah Nanda luar biasa? Anda kurang beruntung jika menyinggung tuan kami, Tuan muda Mulyadi. Setelah pria kepala botak berkata dengan keras kepada Aditya, dia hendak meninju wajah Aditya. Melihat ini, Aditya benar-benar terdiam. Orang-orang di bawah Mulyadi semuanya cukup sombong untuk mengalahkan orang di setiap kesempatan. Pada saat ini, Aditya mengulurkan tangan dan menangkap tinju pria kepala botak. Segera setelah itu, Aditya tidak menunjukkan kesopanan sama sekali, dan menendang pria berkepala botak dengan keras. Pria kepala botak itu lengah, dan setelah ditendang oleh Aditya, dia menjerit kesakitan dan duduk di tanah.
Ini juga kecerobohannya dengan pria kepala botak. Dia tidak menyangka Aditya begitu kuat. Dia mengira Aditya hanyalah seorang pemuda, dan akan sangat mudah dihadapi. Mulyadi juga terkejut. Dia tidak menyangka Aditya bisa berkelahi. Anda harus tahu bahwa bawahanku ini adalah bukan yang terbaik di bawah anak buahku yang lainnya. Oke, masih ada beberapa hal lagi yang harus dilakukan. Mulyadi bertepuk tangan dan tersenyum dingin. Aku tidak ingin mengobrol denganmu. Menyingkirlah. Masalah hari ini. Aku tidak peduli denganmu secara mental, kata Aditya kepada Mulyadi dengan suara dingin. Siapa yang kamu sebut keterbelakangan mental? Mulyadi sangat marah. Dia bergegas dan meraih kerah baju Aditya. Bersambung.